Hai. Hai semuanya. Ini semoga suara udah masuk ya. Oke. Ini perdana nih hari ini. Perdana hari ini live Facebook dan ternyata beda ya sama Zoom ya. Nggak bisa ngeliat, cuma ngeliat diri sendiri doang. Oke. Kita masih nunggu yang lain ya. Udah dikasih jempol. Oh, saya bisa lihat di sini. Oke. Oke. Welcome. This is perdana live streaming Facebook. Saya cuma bisa lihat diri saya sendiri ya di Zoom. Kalau di Zoom kan rame. Tapi it's okay ya. Sambil nunggu yang lain dulu ya. Bapak Ibu tuh, oh kalau di sini jangan pakai Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita pakainya apa ya? Teman-teman kali ya, biar seumuran kita. Bentar ya, saya sambil mau share link dulu kepada buat yang lain-lain juga. Nggak tahu deh. Mungkin di sini ada yang bisa leave comment nggak sih? Kalau bisa leave comment, saya mau tahu notif Facebooknya nyala nggak? Bisa leave comment nggak sih? Kalau bisa leave comment, please leave comment ya. Oke. Gimana di sana, di daerah teman-teman PSBB-nya atau peraturan daerahnya? Moga-moga ini ya, Anda sekeliling semua tetap sehat terus ya. Kita sih yang di Jakarta di sini lagi PSBB lagi dan emang berasa sih jalanan sepi banget gitu. Dan saya di kantor nih tetap kerja dengan protokol kesehatan, tapi ini udah izin kok untuk nggak pakai masker selama live streaming. Oke. Halo semuanya yang sudah gabung, senang banget bisa pada gabung di sini. Oke. Comments will appear here. Mungkin saya di sini akan say hi dulu. Oke. Jangan lupa like fanpage kita ya. CNN Indonesia. Oke, sudah 16. 3 more minutes ya. 3 menit lagi. Halo semuanya yang baru bergabung di sini. Nggak bisa lihat, cuman taunya ada 14 orang. Well, jadi hari ini tuh kita sesuai dengan judulnya itu yang ngadepin tentang netizen. Sebenarnya bukan netizen sih, lebih kayak kita kan kalau ngapa-ngapain itu kan kayak suka ada aja lah nyinyiran kayak diragukan lah atau gak bakal bikin kita bisa nyelesain lah gitu kan. Dan somehow kalau kita digituin tuh kita jadi males untuk ngerjain apa yang udah kita impikan ya. Jadi di sini mungkin akan lebih sambil sharing kayak gimana ya kira-kira kita ke depannya buat ngadepin hal seperti ini, karena mulut-mulut netizen itu memang banyak bunga-bunga. Banyak bunga-bunga dan nggak bisa kita hindarin ya. Halo CNI Batam. Halo
kabar baik ya di Batam ya. Nggak bisa nyebrang Singapura dong. Oke. Jadi live streaming Facebook CNI Indonesia ini bakal kita akan coba rutinkan. Jadi biar teman-teman yang yang mungkin udah gabung sama CNI biasanya kan nge-zoom gitu ya. Tapi di sini kita mengembangkan lagi, nggak cuma di Zoom, tapi kita juga live streaming di Facebook. Nah, kalau di Facebook ini mungkin topik yang akan kita bahas jauh lebih ringan, karena kan gabung dengan teman-teman yang lainnya juga. Ya, topiknya ringan dan kita juga nggak lama-lama gitu. Jadi kalau misalnya ada masukan, please leave comment atau message ke kita. Dan senang sekali teman-teman semuanya bisa gabung di sini. Dan udah jam 11 ya, jadi kita langsung aja. Halo, ini baca gimana ya? ZQ Jabar, halo. Ya, nggak tahu nih nama aslinya apa ya, Ziki kali, apa Zeki. Jadi teman-teman semuanya, halo juga. Di sini ada Stephanie, Jenny, Handira, hai, welcome. Ternyata teman-teman yang live streaming di sini namanya beda-beda ya sama yang di Zoom ya. Oke, jadi teman-teman semuanya menyimak. Oke, sip. Nora Aprialti, ini dari Bukit Tinggi, dari Padang. Mantap. Oke, udah 20 dan meningkat terus. Jadi kalau ngomongin tentang topik hari ini, itu tentang bagaimana kita menghadapi nyinyiran dari netizen. Halo? Try to reconnect ya? Jangan sampai try to reconnect. Masuk ya suaraku ya. Jadi kalau ngomongin tentang menghadapi nyinyiran netizen, sebenarnya ini saya tuh dapat inspirasi dari film Tilik ya. Teman-teman udah nonton belum film Tilik? Itu dia short film gitu, film pendek bikinan Indonesia asli, dan menurut saya filmnya mungkin awalnya itu agak bosenin sih ya, karena kan dia kan full bahasa Jawa. Tapi kalau kita benar-benar nontonin itu kena banget di kehidupan kita sehari-hari. Itu coba deh. Saya itu ada linknya di page ini ya. Saya ada linknya di page ini. Moga-moga pada dapat ya. Mungkin kalau misalnya, maksudnya pada bisa copy linknya ya. Kayak gitu. Ya, jadi nama filmnya Tilik. Dan menurut saya film ini baru rilis itu bulan kemarin, dan saya pun juga dapat dari link share dari teman-teman. Jadi Tilik itu kan bahasa Indonesia artinya menjenguk, dan dia itu adalah film pendek tentang serombongan ibu-ibu. Jadi mereka pergi serombongan tuh naik truk bak buka gitu untuk menjenguk bu lurahnya mereka yang lagi dirawat di rumah sakit ya. Jadi pasti sering lah kita kalau di Indonesia ngelihat orang yang naik bak terbuka ya. Kalau saya sih sering lihat yang mau kondangan ya. Halo semuanya. Nah, ini ngomongin film Tilik, semoga saya ada linknya, moga-moga Anda bisa copy, jadi setelah live streaming ini Anda bisa nonton, karena menurut saya filmnya dia memberikan pesan yang bagus banget ya. Tapi di sini saya akan kasih kurang lebih ceritanya kayak apa. Jadi kalau di film Tilik itu kan mereka tuh lagi perjalanan mau menjenguk bu lurahnya. Di sepanjang perjalanan itu ada ocehan Ibu Tejo. Saya yakin pasti teman-teman tahu lah Bu Tejo itu siapa. Kalau di stiker WhatsApp itu yang bajunya warna toska, yang ada stiker tulisannya bahasa Jawa kayak gitu, atau yang suka nonton reality show yang ada di televisi itu udah keliling diwawancara terus. Nah,
di si Butejo ini dia tuh nggak berhenti mengumbar gosip tentang Dian. Adalah orang di kampungnya itu Dian, dia itu kembang desa, dan Butejo itu nyinyirnya tuh bener-bener ngebeberin apapun yang dia tahu, apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, dan dia menganggap itu tuh fakta semuanya. Padahal belum tentu semuanya itu adalah fakta. Nah, kan itu nyinyirannya Butejo tuh kalau dipikir-pikir ya kita juga pernah kayak gitu. Kita juga pernah ngerasain dinyinyirin gitu kan. Dan apa yang membuat si Butejo itu bisa membeberkan hal-hal yang akhirnya dia menganggap kalau info dari dia tuh semuanya fakta dari media sosial. Jadi cuma ngeliat dari media sosial tentang si Dian itu sendiri dan dia menganggap kalau itu adalah fakta. Jadi memang sekarang itu kan banyak banget orang yang hanya ngeliat dari ngeliat dari media sosial, kita nggak tahu real apa enggak, kita nggak tahu benernya apa enggak, tapi dia langsung menganggap itu benar dan akhirnya di-share. Ya pasti Anda tahu ya. Gitu. Pasti Anda sering lah mendapatkan broadcast yang mungkin nggak tahu benar apa enggak, tapi kayaknya benar. Ternyata beberapa hari kemudian ternyata itu adalah hoax. Kayak gitu. Gitu. Terus jadi film itu bagus. Silakan nonton, tapi jangan sekarang. Kalau Anda nonton sekarang berarti Anda live streaming ini ya. Jadi untuk Anda yang sudah nonton mungkin udah kebayang ya. Jadi si Butejo ini sepanjang perjalanan dengan bahasa, itu film tuh dari Jogja, jadi dengan bahasa Jawa khasnya itu bener-bener nyinyirnya pedas, mantep, nggak ada yang Butejo ragu-ragukan, dan dia membenarkan hal itu, dan dia berhasil mempengaruhi beberapa temannya yang ada di truk itu yang lagi perjalanan gitu. Temennya udah oke-okein dan akhirnya jadi panas ya, jadi panas sehingga timbullah timbullah gosip itu, nyinyiran itu. Dan terkadang kalau di kehidupan kita suka kan digituin gitu. Mungkin teman-teman sebenarnya kalau sekarang ini kalau ngomongin tentang PSBB atau tahun ini corona gitu ya, banyak sekali teman-teman yang udah terpaksa sama perusahaannya tuh di PHK, dirumahkan, sehingga ya berasa sih, kalau saya sih berasa ya di sini banyak banget yang tiba-tiba ada pekerjaan tambahan, ada bisnis tambahan, dari jual frozen food, dari gabung bisnis-bisnis baru kayak gitu. Dan bisnis-bisnis baru yang teman-teman jalankan atau mungkin yang sekarang dijalankan, pasti banget ada segelintiran teman-teman yang segelintiran dari rekan-rekan lainnya yang merasa, lu yakin bisnis lu ini bisa lancar, lo yakin bisnis ini, pokoknya kayak orang-orang tuh membuat pikiran kita ngerasa kita down, dan akhirnya kita jadi malas jalanin itu bisnis ya kan. Kayak kayak teman saya gitu ya, sebut saya dia Mawar, dia pengen ngejalanin bisnis sendiri karena dia kena salah satu korban PHK gitu ya. Dia mau ngejalanin franchise, tapi ya karena keterbatasan budget, dia cari franchise yang sesuai dengan budget dia kan. Dan udah dengan menggebu-gebu gitu ya, dia mau jalanin bisnis itu, tiba-tiba teman-temannya yang kayak mungkin maksudnya baik, maksudnya mau nanya gitu ya, tapi nanyanya kayak gini, yakin nggak lu bisa jalanin bisnis ini, karena bisnis ini kayaknya umurnya nggak lama deh, kayaknya bisnis ini cuman musiman deh, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bisa bikin ya juga ya udah deh, akhirnya nggak ikut bisnis itu gitu. Dan kalau di sini ada beberapa dari teman-teman, mungkin ya teman-teman dari CNI mungkin terkadang merasa, lu jualan produk ini apaan sih ini, kayak gitu ya kan, lu nawarin ini emang masih eksis gitu ya perusahaan. Mungkin terkadang banyak sekali komen-komen dari orang-orang ya, dan akhirnya Anda ngerasa aduh, jadi kayak ragu gitu kan, jadi kayak ragu. Dan yang paling pedesnya adalah kalau misalnya kita udah dengan baiknya, kita sudah dengan
niat kita mau menawarkan em, kita mau menawarkan apa namanya bisnis. Ini saya agak ngeblur nih, ada komen kok nggak pakai bros kayak Bu Tejo. Lagi nggak bisa beli emas, pasar tutup toko emasnya. Oke, tunggu ya, saya break dulu. Saya akan say hi dulu kepada teman-teman di sini. Ini gara-gara Bu Tejo nih ya. Halo, ada Supari. Oh, ada Sianai Tanjung Pinang. Hai. Ada Dewi, ada Sianai Purwokerto. Hai. Widya Hastuti, ada Cecilia, ada Elin, ada Rini. Hai semuanya. Ya, Rosna Herman, halo. Ya, jadi buat yang baru gabung, halo Tio. Ya, ini kalau ada yang nanya Bu Tejonya yang mana, yang pasti nggak ada di tempat ini ya. Desa di Jogja. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung, kita lagi ngulik tentang apa namanya, kita ngadepin nyinyirannya netizen. Ya, saya terinspirasi dari film Tilik. Silakan after live streaming ini sambil menemani makan siang atau lagi santai-santai, silakan nonton film itu dengan seksama karena dia menyampaikan pesan yang menurut saya pesannya tuh bagus banget gitu ya. Dan kalau dikaitin sama kehidupan sehari-hari, nggak jarang kok kita mendapatkan nyinyiran dari orang-orang sekitar tentang bisnis yang kita jalanin gitu kan. Kan kalau sekarang banyak banget ya orang ngejalanin bisnis sendiri gara-gara pandemi gitu ya, gara-gara corona banyak banget. Pokoknya yang paling berasa itu bisnisnya itu adalah makanan ya. Makanan itu tiba-tiba tetangga semua yang dari nggak pernah pegang panci jadi megang panci, semua jadi jago gitu ya. Dan ada juga yang ngejalanin bisnis CNI mungkin ya, pasti tidak sedikit mereka yang baru bertemu dengan konsumen-konsumennya atau calon-calonnya ragu untuk produk apa ini, apa ini, kayak gitu ya, benar-benar menolak. Bahkan saya sendiri aja ya, dan ditanya kerja di mana, kerja di CNI, masih ada itu kan udah lama, oh barangnya masih jual, kayak gitu. Maksudnya banyak mungkin hal-hal kecil yang kalau misalnya kita beberkan sekarang mungkin rasanya biasa aja ya, tapi kalau misalnya Anda menghadapi kehidupan sehari-hari itu nyesek dan akhirnya bawaannya jadi nggak pengen jalanin itu bisnis gitu, karena ya nggak apa ya namanya, kita udah punya niat yang menggebu-gebu, tiba-tiba sama orang disengkat dikit langsung kita males, langsung kita demotivasi gitu ya. Memang mulut-mulut orang itu bunganya banyak, tapi it's okay. Itu justru kita harus membuat nyinyirannya mereka sebagai bumbu-bumbu semangat kita ya. Halo Since Salim, hai, saya dari Surabaya ya. Oke, nah, so bagaimana kita cara ngadepin mereka gitu ya, karena ya mereka itu selalu ada setiap detik dalam kehidupan kita. Ya, kita mau nawari, niat kita baik, ngupload di Instagram gitu ya, bisnis yang lagi kita jalankan, kita mau promosi gitu ya, ntar ada aja yang komen ada yang komen kayak lu kalau jalanin bisnis yang pasti-pasti aja kenapa gitu ya. Kesel ya kadang-kadang ya, kita jalanin bisnis kita sendiri juga udah setengah mati nih ngebangunnya gitu ya. Kita itu pastilah nemuin orang yang seneng nyalain kita, yang suka ngomentarin kita, suka ngomentarin hal-hal negatif. Itu namanya nyinyir. Kalau di bahasa saya di Jakarta nyinyir ya, tapi nggak tahu deh kalau di daerah teman-teman. Tapi kalau di sini saya akan lebih ke nyinyir gitu ya. Nah, ternyata tapi jangan sampai ya kita di sini berapa nih live, kita jangan menjadi sumber nyinyirannya ya, jangan juga jadi kayak Bu Tejo. Nah, kenapa? Karena kebiasaan nyinyir itu tuh bisa berdampak pada kesehatan gitu ya, nggak cuma dari dosa.
dari kesehatan juga. Dan ini emang sudah diteliti bahwa hubungan kebiasaan orang nyalahin orang lain atau nyinyir itu ada hubungannya dengan kesehatan. Ya kalau misalnya nyinyir itu justru kayak ada gangguan fisiologis, dan itu mempengaruhi kayak metabolisme tubuh, respon imun kita, dan juga fungsi organ kita. Kalau misalnya kan ada tuh beberapa teman saya tuh yang memang tugas pertama dalam hidup dia tuh nyinyirin orang, ada gitu. Emang kelihatan sih, maksudnya mereka yang benar-benar full kerjaannya nyinyir itu nggak akan lepas dari gadget mereka, nggak akan lepas dari WhatsApp untuk mencari tahu, ngorek-ngorek dari semua teman-temannya, dia mendapatkan fakta dari si A, B, C, kan banyak pernyataan dijadi satu sama dia, di add-on jadi satu, dan akhirnya dia membuat itu menjadi fakta yang baru, padahal nggak tahu sesungguhnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang kayak gitu ya, kalau di sini sih teman-teman yang udah makan asam garam kehidupan mungkin akan diemin ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan tiap orang karakternya beda-beda. Pasti ada aja yang dendam ya. Ada yang dendam, mungkin dikerjain karena tetangganya suka nyinyir, akhirnya malam-malam ban mobilnya dicabut satu ya kan. Jangan sampai ya, ngeri banget ya. Atau karena ada juga orang yang kalau dinyinyirin, mereka sakit hatinya tuh bener-bener sampai demotivasi, sampai trauma, sampai kayak nggak mau ngejalanin, sampai ujung-ujungnya tuh traumanya kayak bahkan keluar untuk nampang di publik aja nggak berani. Itu tuh kasihan ya, itu tuh kasihan. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan banyak orang, karakternya pun juga pasti macam-macam kan. Pasti juga teman-teman yang jalanin bisnis, khususnya yang sekarang lagi mungkin nambah bisnis karena efek pandemi, atau teman-teman yang menjalankan bisnisnya, nah itu pasti udah tahu tipe-tipe orang, karakter orang, apakah dia tertarik beli produk, apakah dia tertarik atau dia cuma nanya, apa dia cuma kayak sekedar ada harga teman nggak, harga diskon nggak, kan suka gitu ya. Itu pasti teman-teman pasti udah tahu. Dari sekian banyak orang yang teman-teman ketemuin ya, tentu ada beberapa orang yang seneng banget ngulik tentang bisnisnya. Ada orang yang lebih suka ngorek tentang apa sih yang dikerjain, dapat untungnya berapa sih, ya kan? Hanya untungnya berapa, modalnya berapa. Kadang tuh yang suka ngorek-ngorek dapur kita tuh agak pengen kita cubit gitu. Tapi nggak usah dipikirin, dan juga jangan dibeberin juga ya, namanya juga dapur gitu kan. Nggak usah terlalu dipikirin, karena memang dasar manusia itu nggak bisa berhenti dari berkomentar. Mereka nggak bisa berhenti dari berpendapat ya. Dia pun kadang pendapatnya belum tentu diterima oleh orang gitu kan. Mungkin dia mikirnya maksud dia baik, atau mungkin dia tidak tahu sama sekali ini baik apa enggak, tapi ya dia ngomong aja gitu, kayak gitu. Jadi kalau bahasanya itu kayak kadang suka nggak difilter gitu ya, gitu. Ada Sri Rahayu, hai. Oke, jadi yang pertama itu mungkin kalau kita mendapat nyinyiran gitu ya, coba di sini kalau jalanin bisnis tuh pernah dapat nyinyirannya apa sih? Coba deh leave comment di sini ya. Pernah dapat nyinyirannya tuh kayak apa sih? Halo, Pak Takim ini pare-pare 5 jam dari kota Makassar. Apa sih Anda pernah dapat nyinyirannya apa sih? Kayak gimana sih? Nyinyiran jalanin bisnis, nyinyiran kalau lagi berusaha nawarin gitu ya, nggak mau mahal gitu ya. Kalau namanya harga teman, kalau namanya teman kasih gratis kali. Kapan kita kaya ya kalau semua teman-teman kita kayak gitu ya. Nyinyir itu tanda nggak sehat, betul. Pak Musliadi dari Aceh, kita ketemu di Aceh. Nggak sehat karena emang bisa mempengaruhi fisiologis kita ya. Jadi jangan sampai suka nyinyir ya, dosa juga gitu. Atau yang paling sering
saya dengar tuh ya, kalau ada teman-teman kalau saya keluar kota gitu ya, suka banget kayak lagi nawarin bisnis, kan maksudnya baru jalanin bisnis gitu ya, lagi ngejalanin tiba-tiba, kapan kaya lu jalanin bisnis kayak gini, mana bisa gitu. Jalanin bisnis yang pasti-pasti aja, mending lamar kerja di kantor yang gede kayak gitu ya. Lu jalanin kayak gini ngapain ketok dari rumah ke rumah, ya enggak ngapain lu capek-capekin mulut lu aja kayak gitu ya, gitu. Atau mungkin macam-macam deh, coba share di sini, Anda tuh pernah dinyinyirin apa gitu kan. Kalau saya tuh pernah dinyinyirinnya ya waktu mencoba jalanin bisnis. Waktu jalanin bisnis itu paling sering tuh minta gretongan, minta gratisan ya. Kita kan jalanin bisnis mau dapat pendapatan ya untuk menjalani kehidupan, tapi teman-temannya minta gratis gitu. Dan gak sinyalku yo, ini aku coba ganti ke, udah ya nggak putus-putus ya, udah ya nggak putus-putus ya. Ini sekarang saya memakai pulsa biar nggak putus. Oke, udah ya, aman ya. Oke. So what should we do gitu? Kita mau ngapain nih? Tiap hari nggak berhenti nyinyiran. Dan kalau teman-teman pernah dinyinyirin apa, please share, leave comment. Dan yang pasti yang pertama, janganlah masukin ke dalam hati gitu. Jangan dimasukin ke dalam hati, karena kalau misalnya semua orang yang nyinyir, semua orang yang komen terhadap apa yang kita lakukan, terus kita masukin ke hati, percayalah tidur Anda nggak bakal enak. Percayalah kalau dikumpulin semua nyinyiran netizen, itu bawaannya takutnya mau Anda ini lagi pengen demotivasi gitu. Demotivasi tuh jadi nggak mau jalanin bisnis, jadi nggak pede ya. Kalau nggak pede itu kan Anda mau ngapa-ngapain jadi serba takut gitu loh. Jadi kayak jadi diri Anda tuh kayak pasang tembok tinggi banget gitu ya. Diajak berkembang tuh kagak mau gitu. Diajak berkembang tuh nggak mau, udah pasang tembok tinggi gitu, tinggi banget. Dan orang-orang di luar sana yang berusaha pengen tahu Anda tuh, orang di luar sana yang beberapa pasti pengen tahu ya Anda tuh jalanin bisnis apa, Anda lagi ngerjain apa, nggak kelihatan, temboknya ketinggian kayak gitu ya kan. Jadi jangan dimasukin ke hati, justru itu ngerugiin Anda sendiri. Jadi memang kalau dapat nyinyiran, dicatat, terus direnungkan, ada segi baiknya nggak nih, ada hikmah yang bisa diambil nggak nih, siapa tahu bisa membuat Anda yang jauh lebih baik kayak gitu ya. Yes, nyinyir itu dijadikan motivasi. Pokoknya kalau mendapat nyinyirannya, tapi disaring dulu ya, takutnya nyinyirannya itu tidak menjadikan motivasi sama sekali, cuma kosong aja gitu isinya kayak gitu. Oke. Sinyalku udah bagus nih harusnya nih ya. Oke, kemudian kalau dinyinyirin gitu, kalau saya tipikal yang suka emosi, jadi kalau dinyinyir dulu suka meledak ya. Jadi jangan sampai teman-teman meledak ya. Kalau meledak nggak enak banget, karena kalau dulu itu saya tipikal yang kalau dinyinyirin meledaknya depan dia, ngajak berantem gitu ya, jadi adu mulut, pertemanannya jadi nggak enak. Terus waktu kita udah adem, waktu kita ngaca baru nyadar, lu tadi ngapain ya, kok bego gitu ya, kok bodoh gitu perlakuannya, ngapain emosi gitu. Suka kayak gitu. Dan itu saya jadi malu sendiri waktu ngaca gitu ya. Jadi jangan menanggapi terlalu serius, apalagi kalau sampai kebawa emosi. Nggak sedikit sih sebenarnya dari kita tipikal yang gampang emosi, gampang
mungkin wajar emosi karena mungkin pengaruh dari keseharian sebelumnya udah bikin capek gitu kan, atau atau dia memang historinya sudah menyebalkan gitu ya. Gitu. Dan kalau misalnya udah dinyinyirin terus kita emosinya meledak-meledak, itu ada kepuasan tersendiri sama si orang nyinyir itu. Jadi orang itu akan mikir, wah gue berhasil nih bikin dia meledak gitu ya. Ada maksudnya, adalah yang sejahat itu gitu, ada yang serese itu, seiseng itu gitu. Dan uh, jangan sampailah jangan sampai terbawa emosi dan biarin aja dia nyinyirin kita terus, karena nanti mereka bakal capek sendiri kok. Karena kalau misalnya orang yang nyinyir itu tuh mereka tuh kayak berusaha sedang cari perhatian, memancing amarah gitu ya, memancing amarah kita, sehingga kalau kita marah kan dia akan menganggap bahwa nyinyirannya dia tuh benar, nyinyiran dia tuh fakta gitu kan. Gitu. Dan terus lagi ditambah kita marah, emosi, udah Anda kebayang dong teman-teman ya, orang yang nyinyir dia dapat fakta-faktaan, dia ledakin ke kita meledak juga, dia akan mendapatkan kesimpulan baru, fakta baru yang ternyata nggak gitu, ternyata tuh hoax gitu. Atau bahasa Inggris yang benar hoax apa hoe hoax gitu ya. Gitu. Jadi stay cool apa ya, tetap dingin juga bukan ya, maksudnya diamin aja lah gitu, diamin aja ya, nanti capek sendiri. Kalau capek sendiri dia bakal mencari korban yang baru gitu. Atau bahkan kalau udah capek sendiri dia akan penasaran dan dia nanya, lu jalanin bisnis apa sih, lu jualan frozen food ya misalnya gitu, lu jalanin apa sih kok tiap udah 2 tahun ke luar negeri mulu. Mereka nanti kalau udah capek terus ngelihat kita bisnisnya makin lama bertahan dan makin bagus, nanya dia, jangan-jangan dia yang bakal ngikut lagi gitu. Dan kalau misalnya udah kayak gitu ya, jangan sampailah kita benci, jangan sampailah kita, bukan benci ya, mungkin statementnya tuh kalau ketemu tuh bawaannya nggak sengaja ketemu di pasar, bawaannya pengen belok gitu ya, nggak mau nyapa gitu, jangan sampai ya. Itu kita malah jadi memendam sesuatu, dan jangan sampai kita memendam hal-hal buruk di dalam hati kita. Karena kalau kita memendam hal-hal buruk dalam hati kita, itu lama-lama numpuk jadi sampah. Kebayangkan hati itu kalau udah kebanyakan sampah, kita nanti sifat kita bisa sama kayak orang-orang nyinyir. Maksudnya keluar dari hati, aura-aura yang keluar tuh jelek, dosa ya kan. Jadi jangan sampai Anda menyimpan hal-hal buruk di dalam hati, karena itu lama-lama jadi ibaratnya kalau sampah, lama-lama numpuk busuk gitu. Jadi tetap hati kita harus benar-benar positive thinking, semangatin dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa kok, kita bisa ngebuktiin kok gitu. Pokoknya jangan sampai ada sampah dalam hati kita, karena kalau misalnya hati yang bersih itu ya, kalau dalam diri kita itu bersih, positive thinking, Anda mau ngejalanin kehidupan ke depannya tuh teman-teman tuh enak gitu, enak, kayak happy gitu ya. Jadi lumrah lah kalau kita gerah sama orang-orang yang suka nyinyirin kita, itu lumrah banget ya. Pasti teman-teman juga setuju ya, yang udah makan asam garam kehidupan, apalagi yang udah jalanin bisnis sendiri itu udah cukup berpengalaman, pasti udah, aduh itu udah makanan tiap hari, itu bumbu nasi gitu lah. Tapi pokoknya jangan sampai itu merubah, ketemu dengan orang-orang baru tuh yang mulutnya nggak bisa disaring ya, jangan sampai lah bikin Anda tuh kesel, terus kayaknya kalau ketemu dia tuh bawaannya tuh pengen bye gitu ya, pengen bales nyinyirannya, jangan sampai ya. Kita coba rubah pemikiran atau mungkin hati kita yang isinya kebencian dengan dia, bukan kebencian, mungkin kekesalan sama dia ya, kita ubah dengan prestasi. Betul, kalau mau sehat jangan benci, marah ataupun cemburu gitu, dari Yeni Cahyono. Berarti nggak boleh cemburu sama pasangan ya. Oke, jadi
kita ubah rasa benci kita itu, kita tunjukin aja prestasinya sama dia. Nggak usah sama dia lah, sama semua orang. Kita tunjukkan prestasi sama mereka, kita tunjukkan bahwa apapun nyinyiran teman-teman di luar sana, apapun nyinyiran tetangga-tetangga kita tentang apa yang lagi kita jalanin gitu ya, itu nggak bakal bikin kita nggak lanjutin itu bisnis gitu. Karena kita tuh kalau sebelum mencoba jalanin bisnis baru kan kita juga pasti bergelut ya, kita juga pasti banyak dalam hati tuh, aduh bisa nggak ya, pasti kayak gitu ya. Nggak, pasti Anda kalau jalanin bisnis sendiri tuh pasti nggak mungkin baru mikir 2 jam langsung sorenya ngejalanin bisnis barunya udah jadi gitu. Enggak kan, pasti mikir terus, jalanin nggak ya, itu kan jadi beban pikiran banget tuh. Nah, kita tetap ingat bagaimana pertama kali teman-teman memperjuangkan untuk ngebangun bisnis yang sekarang udah dijalanin gitu. Jangan cuman gara-gara dinyinyirin atau diragukan oleh orang lain Anda tumbang tutup di saat teman-teman yang support Anda nanya, kok bisnis yang kemarin mana, yang kemarin launching di Instagram, kemarin nawarin kopi, masih ada nggak kopinya? Nggak ada gitu. Jadi bukan kasihan ya, sayang gitu, sama kita akan menyayangkan sekali orang-orang yang sudah appreciate, orang-orang yang udah ngehargain kita, dia tertarik untuk support bisnis kita, tapi kita udah down gitu. Jangan kayak gitu ya. Oke. Kita bisa tidak terpengaruh oleh mereka nyinyir jika mindset, betul, Ziki Zabar ya, mindset benar ya. Jadi nggak cuma dari hati, tapi dari mindset kita pun juga harus kita bisikin ya. Mungkin bahasanya kita latih, tapi kalau saya lebih prefer kita bisikin diri kita support diri kita bahwa kita tuh bisa gitu, karena itu akan pengaruh ke mindset kita, betul ya gitu. Proses untuk tidak begitu, iya betul banget. EGP, Cuco, udah lama saya nggak dengar EGP. Emang gue pikirin ya, Bu Sri Rahayu ya. Orang julid itu di mana-mana supaya nggak makan hati. Hard eating, makan hati cuekin tuh. Itu. Nah, kemudian tadi sampai mana ya? Minum dulu ya. Saya keselak. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa nyinyiran mereka nggak bakal bikin kita down gitu. Terus berpikir positif, tadi dari teman-teman juga udah ada yang share baik dari segi mindset maupun dari EGP ya, hard eating ya. Jadi meskipun memang kerap kali nyinyirnya sama kita, tetap pikir positif gitu ya. Tetap kita berpikir positif, tetap kita bersikap baik terhadap orang yang kita nyinyirin itu ya. Dan karena kalau misalnya pikiran Anda jadi negatif, Anda lama-lama bisa nyinyirin produk yang Anda jual. Misalnya Anda lagi bisnis apa ya? Misalnya lagi bisnis ayam goreng gitu ya. Gara-gara diragukan oleh tetangga-tetangga tentang bisnis makanan ya, Anda jadi kayak negatif thinking sama ayam Anda sendiri. Itu bisa loh, padahal itu ayam, barang yang kita bisnis itu benda apa ya, yang tidak hidup ya, barang jualan lah intinya kayak gitu. Bisa kita kata-katain loh ya. Kalau Anda udah saking mikirinnya, saking stresnya, Anda jualan apa, misalnya ayam goreng, Anda jualan kopi ginseng, itu bisa di rumah bisa Anda kata-katain ya, gila nanti. Ya, berpikir negatif bawaannya jadi kayak menyesal karena udah ngejalanin, kan jangan ya, sayang gitu kalau misalnya menyesal kayak gitu. Karena kan nasib kita itu bukan tetangga yang nentuin. Kalau tetangga yang nentuin mah dari dulu atuh kita udah sama dia gitu kan gitu. Jadi tetap berpikir positif, karena
kalau Anda negatif, selain Anda negatif sama barang-barang jualan Anda, barang-barang bisnis yang Anda jalankan, Anda jadi nggak bakal berani untuk ngembangin Anda jadi ragu untuk mengembangin sebenarnya dalam diri Anda tuh punya kemampuan lebih, cuman gara-gara nyinyiran netizen Anda ngebatasi diri, akhirnya pasang tembok. Udah di situ aja kerjaannya. Ya ampun guys, kapan kayanya guys? Kalau cuma di situ aja, ingat ya, hampir setiap tahun harga sembako naik, harga cabai naik ya. Jadi jangan sampai income-nya segitu-segitu doang, tapi Anda doyan makan cabe ya, jangan sampai ngutang ya. Gitu. Memang karena banyak banget. Kalau di sini gara-gara pandemi tiba-tiba banyak banget lah muncul entrepreneur baru, tapi nggak sedikit dari mereka itu yang nggak lama kemudian tutup. Tutup, nggak mau jalanin lagi gitu ya. Dan memang kalau misalnya saya tanya sama teman-teman saya sendiri, kenapa kok begitu singkat? Kan maksudnya bisnisnya bagus gitu ya. Enggak lah, capek. Pertama langsung sebutnya capek. Padahal di rumah doang. capek kenapa? Pokoknya sebenarnya pada intinya mereka mendapatkan capeknya itu karena mereka nggak kuat dengan nyinyiran gitu. Nggak kuat dengan nyinyiran, bawaannya jadi dengki gitu loh hatinya. Karena teman-teman saya itu ada beberapa yang memang dia udah terdemotivasi ya, udah nggak ngejalanin bisnisnya mereka. Sekalinya dia ngelihat teman yang lain mencoba bisnis baru, dinyinyirin, jadi turunan. Jadi ngelahirin nyinyir, dan jadi teman saya sekarang yang udah terdemotivasi akibat nyinyiran dari teman-teman dia yang lama, waktu ngeliat teman saya yang baru menjalankan bisnis baru launching, grand opening, baru mulai menawarkan, dinyinyirin guys. Kan maksudnya jadi turunan gitu ya, jangan sampai ya jadi turunan kayak gitu. Jadi teruslah tetap kita harus kasih makan kasih makan diri kita tuh hal-hal yang positif. Karena kalau udah negatif tuh percaya deh, itu makin tua nih, keriputnya makin banyak nanti ya. Ngaruh loh. Oke. Kemudian jangan nyinyir balas sama nyinyir gitu ya. Kalau emang mungkin saya dikelilingi oleh teman-teman yang banyak yang nyinyir ya selama hidup ya. Jadi itu saya punya dulu, baru keinget lagi nih. Jadi saya dulu punya teman suka nyinyir. Bukan suka nyinyir, dia kena nyinyir intinya. Dia kesel dan dia menyimpan dendam. Dikerjain. Saya lupa dulu dikerjainnya apa ya. Kalau nggak salah dia kendaraan si temen yang dinyinyir itu dikerjain lah kayak gitu. Ya memang nggak ketahuan sampai sekarang yang ngerjain itu mobil siapa, yang tahu cuma saya doang. Cuman kan apa ya, dosa banget gitu maksudnya. Terus kalau misalnya dia udah dikerjain apa gitu kan, harapannya apa gitu kan. Misalnya mobilnya dilecetin, ya udah kan cuma tinggal dibenerin kelar gitu ya. Tapi kalau misalnya diperhatikan dalam kehidupan, itu mobil yang dikerjainnya itu sekarang itu udah jauh lebih udah jauh lebih oke bisnisnya daripada yang ngerjain, serius gitu. Tapi nggak ada temanku yang ngerjain ini, dia nggak nyadar aja, dia cuman pokoknya dari zaman itu sampai detik ini itu udah benci aja gitu, nyinyir mulu, ngatain mulu gitu. Itu banyak lah di kehidupan kita bertemu dengan mereka yang terkadang buat saya tuh hiburan. Suka jadi hiburan gitu ya. Balas mereka dengan kebaikan gitu ya, jangan balas dengan ngerjain balik atau ngerasain balik gitu ya. Karena meskipun mereka sering ngelontarin kalimat-kalimat yang terkadang bikin kita down gitu ya, kita jangan bales gitu ya, jangan kita sengkat dengan mulut lagi. Karena mulut tuh jahat tuh sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa kontrol. Kalau misalnya pikiran kita tuh lagi campur aduk, terkadang mulut itu nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi
kalau disuruh pilih tenang, ya semua orang memiliki takar tenang yang berbeda-beda di momen yang itu, gitu kan. Jadi kita balas dengan berbuat baik. Ya elah, lu ngomongnya enak, balas dengan berbuat baik gitu ya. Balas dengan prestasi, cocok gitu ya. Kita balas dengan berbuat baik. Mungkin kalau tadi ada beberapa dari teman-teman yang mikirnya, oke, gue buktiin kalau gue bisa jalanin bisnis ini. Gue buktiin kalau dengan bisnis ini gue bisa ke luar negeri gitu ya, tahun depan ya, jangan tahun ini ya. Gue akan buktiin kalau setelah ini gue akan mendapatkan gaji setara sama level manager misalnya kayak gitu ya. Jadi kita balas mereka dengan prestasi, dengan perbuatan baik. Karena kalau misalnya teman-teman bahas dengan nyinyiran, Anda selevel dong sama dia. Mau selevel sama yang nyinyir-nyinyir? Kan enggak ya. Jangan mau ya. Jangan membuang-buang tenaga. Jangan membuang-buang tenaga dengan mulutnya menyinyir kemana-mana gitu ya. Tapi buatlah bibir kita mengeluarkan hal-hal yang positif ya. Buatlah mulut kita mengeluarkan hal-hal yang bersifat membangun kepada sekeliling kita. Cocok Mel ya. Karena dengan berbuat baik kepada mereka yang suka nyinyir, itu bisa jadi orang yang nyinyir itu jadi malu sendiri gitu, dan menyadarkan mereka bahwa melontarkan perkataan nyinyiran itu tuh nggak baik, itu merugikan orang lain, ya kan? Bener ya Dimas ya? Oke, emang gue pikirin bener, emang. Oke, terus saya nggak tahu ya apakah teman-teman pernah mencoba hal ini, tapi mungkin sesekali teman-teman orang-orang yang suka nyinyirin kita atau meragukan apa yang lagi kita lakukan atau apa yang lagi kita tawarkan gitu ya, coba sesekali kita say thank you, kita bilang terima kasih sama dia. Bingung ya, say thank you tuh kayak apa ya, kayak salah satu bentuk untuk menahan emosi kita saat itu juga. Jadi kalau misalnya kita dinyinyirin, kan kita bawaannya pengen kita celetukin, pengen kita bales, pengen kita marah gitu ya. Coba kita lontarkan mulut kita dengan kata-kata ucapan terima kasih. Karena untuk beberapa kondisi, untuk beberapa momen, kalau kita bisa mengeluarkan hal yang cukup netral, itu bisa menenangkan kita, calm down ya, apinya langsung padam kayak gitu ya. Jadi kayak kita bisa kayak say thank you, like terima kasih ya, perhatian banget sama saya gitu, terima kasih udah perhatiin. Tapi masukan-masukan itu tentu akan menjadi makanan, tentu akan menjadi makanan ya, akan aku pikirkan. Tapi so far aku suka kok, dan aku nikmatin kok bisnis aku yang sekarang, dan aku nikmatin versi bisnisku ini gitu. Tapi thank you loh udah merhatiin gitu. Good ya. Jadi biasanya kalau udah kita say thank you, mereka belum berhenti, mereka masih lanjut nyinyiran. Dengerin aja, siapa tahu dari sekian banyak nyinyiran yang dilontarkan itu banyak pesan-pesan tersirat yang sifatnya positif, yang justru malah menjadi sesuatu buat kita, jadi ide yang paling baik buat bisnis kita, buat diri kita, buat pengembangan diri kita. Jadi pengembangan diri itu nggak harus ngikut, nggak harus dari training yang berbayar, nggak harus dari nonton-nonton motivasi. Itu bagus sebenarnya, cuman mau semua itu kembali dari diri kita sendiri. Oke, gitu. Jadi kesimpulannya nih ya, kesimpulannya untuk teman-teman semuanya ya, ber-40 di sini, pada saat kita atau Anda mau mulai bisnis baru, itu biasanya ada dua pihak yang muncul. Pertama itu kayak pihak yang mendukung bisnis Anda, keputusan Anda, dan yang satunya lagi yang nggak dukung sama sekali, alias nyinyir person ya, nyinyir people, butejo NG gitu ya. Jadi jangan aneh, tanya aja kepada semua teman-teman Anda yang udah jauh lebih sukses gitu ya. Tanya aja, sebenarnya selama ini kalau ngejalanin bisnis itu
ada nggak sih dapat komentar negatif nggak sih? Kalau sampai dia jawab kagak ada, salah planet. Karena itu pasti ada, dan cibiran itu tuh pasti datang dari siapapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Itu tantangan pertama kita, pada keputusan kita, komitmen kita buat ngejalanin itu bisnis. Itu ujian pertama loh gitu. Kalau ujian pertama aja udah tumbang, gimana ngadepin ujian-ujian selanjutnya gitu. Karena kan kalau jalanin bisnis sendiri kan Anda leadernya, Anda pemimpinnya, kayak gitu. Itu masih ujian pertama gitu. Jadi ujian pertama itu adalah bagaimana cara nyikapin komentar, nyinyiran dari mulut orang lain. Orang itu boleh komen negatif tentang apa yang Anda teman-teman lakukan gitu ya. Mereka boleh komen negatif saat Anda lagi coba ngerintis bisnis. Hari ini hari aku merintis bisnis hari kedua gitu. Ya, orang lain boleh nyinyir, mencibir, bahkan merendahkan kita saat mulai usaha. Itu haknya mereka menyinyir kita gitu ya. Tapi ingat, masa depan teman-teman, masa depan kita itu nggak ditentuin dari mulut mereka ya. Yang mempengaruhi apa? Doa, usaha kita, kerja keras kita. Nggak ada tuh pengaruh dari mulut nyinyirannya Butejo and Gengs gitu ya. Jadi apa ya, buat teman-teman yang lagi merintis jualan dan juga bisnis gitu ya, ketahuilah gitu, bakal banyak banget ujian-ujian yang kita lalui. Setiap orang ujiannya beda-beda, karena setiap orang kan levelannya beda-beda ya, level-level kemampuannya, level-level apa yang dihadapinya seperti itu ya. Banyak banget mungkin bahasa kiasannya kerikil-kerikil yang harus kita lalui, cibiran orang gitu ya, komentar negatif, atau mungkin yang dari dulu nggak suka sama kita, ngeliat kita jalanin bisnis makin nggak suka lagi gitu ya, nyinyir sama bisnis kita, jenis-jenis bisnis yang kita jalankan gitu ya. Pokoknya banyak gitu. Dan saya tuh yakin teman-teman di sini pasti pernah ngalamin, sudah pernah, atau lagi ngalamin, atau jangan-jangan besok-besoknya kayak gitu. Pasti ada, percaya deh. Semua orang yang udah sukses, yang udah bisnisnya udah lama banget berjalan gitu ya, itu pasti pernah ngalamin ini gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang yang sukses, yang bisnisnya udah gede-gede banget, mungkin kita ngelihatnya smooth ya, kita ngelihatnya halus, hidupnya kayaknya udah enak banget. Jangan salah, di belakangnya bisa jadi banyak yang dicambuk gitu, maksudnya dia ngerasa banyak beban juga kayak gitu ya. Oke, saya baca dulu. Salah nggak kalau status dia saya mute? Kalau di mute sih sebenarnya nggak apa-apa. Menurut saya ya, atau kalau teman-teman, kalau di mute nggak apa-apa. Tapi saranku jangan di block. Ya, banyak kan orang kalau kesel di block ya. Terus berapa lama kemudian unblock. Jangan di block. Kenapa? Karena kalau di block itu sama kayak kita tuh menanggapi nyinyirannya dia, dan kita merasa kita kecewa di block. Kalau di block biasanya yang nyinyir tuh happy gitu. Kalau di mute itu kan berarti, saya nggak tahu kalau di mute di WA itu dia masih bisa lihat kita nggak ya. Sebenarnya pada intinya jangan sampai kita hilang komunikasi sama orang-orang yang nyinyir sama kita, karena kita kan di sini tujuannya nyinyiran dia itu membuat kita saring menjadi prestasinya kita gitu. Kita tetap aja tunjukkan perkembangan bisnis kita lewat WhatsApp status, media sosial status kita, live streaming bisnis yang teman-teman lagi jalankan gitu kan. Kalau di mute tapi dia masih bisa ngelihat profile picture teman-teman yang isinya tentang bisnis, nggak apa-apa, tapi jangan di blok ya. Banyak kok kita kalau kesel ngeblok, saya masih ngeblok sampai sekarang ya, tapi saya mencoba untuk ngurangin karena rugi ngeblok, untungnya apa gitu ya. Jangan diblok gitu. Ingat nggak teman-teman si Bill Gates itu yang penemu Microsoft, yang komputer itu, Colonel Sanders, KFC ayam KFC, jagonya ayam,
sampai mungkin almarhum Bob Sadino. Bob Sadino itu kan dulu penjual telur ayam ya, penjual telur ayam keliling kan dari rumah ke rumah kan. Sekarang udah punya supermarket pribadi, supermarket besar. Kalau di Jakarta sih supermarket dia termasuk kalangan menengah ke atas, dan barang-barang dia bagus-bagus gitu ya. Ingat ya, kebayangkan mereka itu si Bill Gates, si Colonel Sanders sama Bob Sadino itu, mereka enggak yang tiba-tiba hari ini mau bikin ayam besok langsung jadi KFC gede gitu, enggak ya. Seingatku itu Colonel Sanders itu dia pernah ditolak berapa kali gitu sama apa hasil karya si ayamnya itu. Pokoknya dia jatuh bangun lah sama itu ayam. Tapi sekarang malah dia ayamnya jadi terkenal di mana-mana gitu ya. Bahkan saya kalau misalnya lagi darurat, KFC. Bob Sadino dulu juga dia cuma jualan telur doang, telur ayam doang ya. Ngadepin telur ayam jatuh bangun loh, telurnya busuk lah, atau ayamnya fisik lagi nggak bagus sehingga hasil telurnya kurang bagus, kan banyak ya. Jatuh bangun orang-orang beda-beda, nyinyirannya beda-beda. Kebayangkan tahapan yang mereka harus lalui, dari segi nyinyiran orang, dari segi bisnis yang dia jalankan, pasti ada gagalnya tuh, kayak ayam, kayak telur. Si Bill Gates Microsoftnya pasti pernah kan dia punya programnya down gitu kan, server down atau apalah tentang dunia per IT-an. Jadi buat teman-teman yang lagi mengalami down, untuk yang lagi jalanin bisnis apapun itu, bisnis sendiri ya, tips dari saya untuk siang ini, bodo amat ya. Maksudnya bodo amat tuh ya, jangan dengerin, jangan terlalu masukin ke hati nyinyiran dari netizen gitu ya. Nggak perlu dengar apa kata orang, terutama yang ngejelekin kita, terutama yang meremehkan bisnis kita. Ngelihat aja belum, nyobain aja belum. Yang paling parah emang gitu tuh. Kita jalanin bisnis misalnya sesuatu yang bisa diminum gitu ya, sesuatu yang bisa ditelan, dimakan gitu ya, belum nyobain udah ngeledek gitu, gemes ya, gemes gitu ya. Kita dengerin aja dia ngomong apa gitu ya, kita saring, kita kata-kata yang membangun, yang menguatkan, masukan yang positif. Ingat teman-teman, jagoan itu ketawanya belakangan ya. Kalau yang nyinyir kan ketawanya paling depan. Anda teman-teman itu jagoan, ketawanya belakangan ya. Kalau ketawa di depan itu biasanya si nyinyiran itu. Pokoknya intinya tetap maju, step forward. Jadi kan semua hal yang kita alami itu, baik yang positif maupun negatif, itu sebagai motivasi untuk terus maju. Ya, udah biasa ya. Ingat, sukses itu hanya urusan waktu, bukan urusan mulut-mulut netizen yang negatif ya. Asal kita nggak berhenti berusaha di tengah jalan. Banyak banget orang yang baru 2 langkah mundur, kayak pocok-pocok deh ya. Dan satu hal teman-teman yang perlu diingat, masa depan kita itu udah ada yang nentuin ya, bukan tetangga yang nentuin, bukan Bu Tejo yang nentuin ya. Jadi jangan khawatir dan nggak perlu masukin ke hati kata-kata yang ngerendahin kita. Setuju ya? Karena bakal banyak banget rintangan yang menghadang kita untuk mau sukses ya. Karena kan kita mau sukses itu kan, kita kan diuji mentalnya, komitmennya gitu. Kita tuh pasti diuji. Jadi hadapi masalah realnya aja. Masalah sikap dan pandangan orang pada usaha kita itu lebih baik kita abaikan. Kalaupun memang ada nyinyiran dari mereka yang kurang lebih bisa kita saring, yang bersifat membangun kita, ambil itu disaringnya yang bagian itu aja gitu. Peluang usaha dan kesuksesan kita itu, teman-teman, itu cuma bisa diraih, hanya bisa diraih. Jadi bukan kita terima cuman blok gitu, enggak. Pokoknya santai aja teman-teman, jalanin bisnis, ngadepin komentar negatif, santai aja gitu ya. Toh Bu Tejo and Friends, teman-teman nyinyir itu bukannya ngasih Anda makan kan? Ya kan, udah nyinyir, kagak kasih kita makan, kagak kasih kita duit gitu ya. Bisa jadi nanti kalau teman-teman udah jauh lebih sukses, maksudnya bisnisnya udah jauh berkembang lebih pesat, jangan-jangan yang nyinyir itu yang minta job sama teman-teman, minta job loh, minta kerjaan loh.
pindah kerjaan atau mau ngikutin bisnis yang lagi teman-teman jalanin, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi pokoknya pada intinya don't worry ya, kata Bu Mudawa, don't worry, jangan pernah menjadikan mereka sebagai demotivasi ya, tapi jadikan mereka itu sebagai target untuk mencapai prestasi teman-teman, kayak gitu ya. Oke, udah kenyang sama nyinyirannya, jangan lupa kalau udah kenyang disaring biar bisa jadi pikiran positif untuk apa ya, makanan buat kita ngembangin bisnisnya ke depan lagi, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah perdana live Facebook Siana Indonesia. Kalau misalnya teman-teman suka atau teman-teman memiliki ide kira-kira mau ngebahas apa nih untuk next live streamingnya, please leave comment atau bisa leave message ke Facebook kita, karena kita akan coba setiap minggu kita akan live streaming. Tapi untuk saat ini live streaming ini bakal di Facebook dulu ya. Soon, nanti coming soon kita akan coba di Instagram. Thank you teman-teman yang udah gabung untuk hari ini. Semoga topik yang kita bahas hari ini bisa jadi makanan terbuka di makan siang teman-teman. Ya, membahas komentar negatif, ingat disaring aja yang bisa dijadikan positifnya. Ingat juga, hati jangan pernah kebanyakan menumpuk benci, dengki gitu, jangan, karena kalau hati terlalu banyak sampah nanti kita malah jadi turunannya si nyinyir itu ya, kayak gitu sifatnya bisa turunan loh ya. Jadi jangan sampai, dan tetap buka hati, mindset yang selalu positif, dan kita akan ketemu minggu depan dengan topik yang jauh lebih menarik. Oke? Thank you semuanya. Aku end ya. Bye.